Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tak bosan-bosannya khatib mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya nanti takwa itulah yang menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu kita hidup dan dengan takwa itu kita mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah singkat kita pada hari ini yaitu menyelam peristiwa Isra Mi'raj dan penghambaan umat Islam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan kembali salah satu peristiwa yang sangat agung, yang sangat mulia dalam peradaban Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada Rasulullah SAW, yaitu Muhammad. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina. Nah, sementara Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha di langit yang paling tertinggi. Semua ini terjadi dalam suatu malam kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai salah satu mukjizat yang paling besar yang membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu inti dari Isra Mi'raj kaum muslimin yang dirahmati Allah ialah penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan istilah abdihi, yaitu hamba, yang menunjukkan status tertinggi seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai seorang hamba. Nah, penghambaan ini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar tunduk dan patuh, tetapi melibatkan hati, pikiran dan amal perbuatan yang semuanya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada peristiwa Mi'raj Rasulullah SAW menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa salat adalah manifestasi nyata dari penghambaan kita sebagai seorang muslim. Dengan salat kita menunjukkan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membangun hubungan yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan
Beliau menjadi teladan bagi kita dalam menjaga ibadah ini. Salat bukan sekedar rutinitas biasa, melainkan sarana untuk mensucikan jiwa kita, memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah menghancurkan agama, merobohkan agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui salat kita diingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kita diajarkan untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, salat juga mengajarkan kita untuk hidup disiplin, sabar, dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj mengajarkan pada kita bahwa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada ibadah ritual saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk menjalankan seluruh aktivitas kita sesuai dengan syariat agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, baik dalam bekerja, bermuamalah, berkeluarga, maupun bermasyarakat. Penghambaan total ini berarti kita menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam segala hal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj juga memberikan pelajaran tentang pentingnya persatuan umat Islam. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan Masjidil Aqsa yang menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kita sebagai umat Islam harus menyadari, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa persatuan adalah kunci kekuatan kita. Ketika umat Islam bersatu dalam akidah, ibadah, dan perjuangan, maka kita akan menjadi umat yang kuat, umat yang dihormati, umat yang disegani. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persatuan ini hanya bisa terwujud jika kita menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Sebaliknya, perpecahan akan terjadi jika kita lebih mementingkan kepentingan pribadi kita, golongan kita, atau dunia dibandingkan dengan agama kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا،
اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة